warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Mukti Andriadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu. Saya Gunawan Bakti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu. Saya Puji Lestari dari SMA 1 Batu Jaya, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu. Saya Windra Putra, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu dari SDN 001 Rimpian. Dan saya Andi Prasetya, calon guru penggerak dari SMPN 2 Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada kesempatan ini, kami akan mengadakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi berbasis coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching nih Pak, sebagai awalnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Mukti. Terkait rubrik penilaian. Ini rubrik penilaiannya ya Pak ya? Boleh Bu ya? Ya. Baik Pak. Jadi pada kegiatan coaching ini Pak, nanti saya akan mengamati alur Tirta sesuai dengan rubrik penilaian yang tadi saya Bapak kasih ke Bapak. Kemudian saya akan tentunya nanti sebelum melakukan coaching nanti Bapak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Boleh. Kemudian merespon atau menanggapi pertanyaan dari si coach tersebut Pak. Nah, jangan lupa ya Pak, tentunya nanti akan Bapak sesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coachingnya. Iya boleh Bu. Nah, dari kegiatan coaching yang nanti Bapak akan lakukan, apa nih Pak kompetensi yang akan Bapak kembangkan? Ya kalau terkait kompetensi, yang pertama yang ingin saya kembangkan yaitu present, kemudian mendengar aktif, ya memberikan pertanyaan yang berbobot lah Bu. Oh, baik Pak, jadi itu yang akan Bapak kembangkan ya Pak. Menurut Bapak apa nih Pak yang kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan Bapak kembangkan nih Pak terkait coaching ini Pak? Ya kalau kompetensi yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif Bu, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah itu rencana saya Pak. Baik Pak, itu ya Pak yang nanti akan Bapak kembangkan ya Pak ya dalam coaching ini. Baik Pak, pertanyaan saya yang terakhir, untuk indikatornya nih Pak yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini apa ya Pak ya? Ya kalau untuk indikator yang pertama kan saya ingin coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang atau menemukan langkah-langkah Bu dalam mengantisipasi atau mengatasi permasalahan tersebut. Baik ya Pak ya, itu harapan Bapak ya. Harapan Bapak si coach ini dapat menemukan solusi dan jalan keluarnya ya Pak dari masalah yang dihadapi. Baik Pak Mukti, terima kasih atas kesempatan waktunya. Kita lanjutkan ke observasi ya Pak ya. Boleh Bu, terima kasih juga Bu sudah berkenan ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih Pak Mukti. Terima kasih Bu. Ya. Allahu wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak Windra sehat. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ini dengar-dengar Pak ya, ada yang ingin Bapak ceritakan nih. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak ceritakan ke saya? Barangkali itu membuat Bapak lega lah ya. Baik Pak. Iya nih Pak, ada yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Apa itu Pak? Jadi begini Pak, saya perhatikan di sekolah saya kan, dari tahun ke tahun saya lihat teman-teman saya itu mengajar ya seperti gitu-gitu aja, tidak ada perubahan gitu Pak. Jadi saya ingin teman-teman saya itu mengajar lebih bervariasi gitu, jadi sehingga teman-teman saya gitu bisa mengajar siswa bisa menjadi lebih bersemangat gitu dalam belajar gitu Pak. Oh gitu. Jadi kira-kira tujuan dari obrolan kita ini apa kira-kira yang Bapak harapkan ini? Ya yang saya harapkan dari obrolan kita ini Pak, saya ingin teman-teman saya itu dalam mengajar ada perubahan gitu, lebih bervariasi lagi. Dari selama ini kan hanya
mengajar hanya sekedar mengajar menggunakan metode-metode lama itu kan. Jadi saya pinginnya teman-teman saya itu sekarang ada perubahan lah dari metode yang lama ke metode yang sekarang, seperti kita bisa menggunakan yang lagi marak-maraknya sekarang ini kan, seperti aplikasi Quizzes, gitu. Canva dan lain-lain. Iya. Nah, kira-kira Pak, mengatasi dari berbagai macam permasalahan rekan sejawat tadi Pak ya. Nah, kira-kira itu penyebabnya apa menurut Bapak? Kalau saya lihat penyebabnya itu ya kurangnya motivasi dari teman-teman mungkin yang punya, Pak. Jadi teman-teman itu sudah terlena dengan seperti itulah kegiatan yang seperti yang lama-lama gitu. Jadi tidak ada perubahan gitu. Jadi saya ingin mengadakan perubahan lah gitu buat teman-teman saya, Pak. Jadi kurang motivasi lah dari rekan-rekan sejawat ya menurut perspektif Bapak ya. Iya. Ini nih Pak, kira-kira nih dari Bapak sendiri kan, Iya. apa solusinya dari Bapak untuk mengatasi kendala yang ada di lingkungan satuan pendidikan Bapak terhadap teman-teman sejawat Bapak itu solusinya? Kalau menurut saya, Pak, solusinya yang pertama saya akan melakukan pendekatan secara pribadi kepada teman tersebut, menyampaikanlah cara-cara pembelajaran yang lebih menarik gitu kan. Gitu. Yang kedua, saya bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman kita yang paham dengan IT gitu Pak. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman tersebut sehingga kita bisa mengadakan perubahan seperti itu. Kalau seandainya tidak bisa juga, kita akan mengadakan seperti membuat di kegiatan kombel atau gimana gitu Pak. Nah, jadi rencana awal Bapak gimana nih ke depannya? Rencana saya yang pertama itulah Pak. Saya akan berkolaborasi dengan teman secara pribadi atau bisa secara coaching gitu kan. Yang kedua saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang paham dengan IT. Seperti itu kira-kira Pak. Nah, jadi ada berkolaborasi tadi, ada pelaksanaan kegiatan di sekolah yang memacu daripada kegiatan Bapak. Kira-kira Pak ya, untuk pelaksanaan itu apa yang menjadi rencana Bapak? Kira-kira strategi apa yang ingin Bapak terapkan? Strategi yang ingin saya terapkan ya itu Pak, yang jelas yang pertama kita berkolaborasi dulu kan, sama teman, sama kepala sekolah. Sesudah itu kita mengadakanlah kegiatan secara berkelanjutan itu Pak. Nah, selain nih dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira siapa lagi orang yang barangkali Bapak libatkan? Ya orang yang saya libatkan bisa jadi kalau seandainya kita tidak mampu untuk melakukan perubahan tersebut, kita bisa melibatkan orang yang berkompeten dengan di bidangnya itu Pak. Jadi bisa kita seperti di kegiatan kombel, kita mengundang narasumber dari luar gitu kan. Iya. Jadi bisa juga Pak. Berarti yang Bapak libatkan tidak hanya dari sekolah, juga melibatkan orang yang punya potensi dari luar gitu Pak ya. Iya. Ini Pak, dari rencana apa yang menjadi tujuan Bapak. Nah, kira-kira tingkat ketercapainya nih Pak, persentase nih. Ini kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10 atas pelaksanaan yang ingin Bapak capai itu, kira-kira nilainya menurut Bapak berapa? Kalau untuk saat ini Pak, kalau saya menilai nilainya baru di angka 5 Pak. Angka 5. Nah, jadi gimana cara Bapak meningkatkan supaya mungkin 5 itu bisa ke 7? Ya dengan cara seperti itulah Pak. Yang pertama saya tidak bisa muluk-muluk lah gitu ya, sampai harus tinggi nilainya, rata-ratanya. Paling tinggi saya cuma berharap dapat 7 Pak. Karena gitu, mengapa saya hanya bisa sampai angka 7?
Di sini guru-guru di tempat saya banyak yang senior gitu Pak. Oh, Jadi otomatis yang senior tuh agak lambat dikit dapat melakukan perubahan secara, apalagi di bidang IT kan. ya. Jadi dengan angka 7 itu menurut saya sudah lebih cukup bagus Pak. Sudah cukup bagus ya. Itu yang menjadi target capaian Bapak ya di Iya. presentasinya. Nah, kemudian Pak, ini kan tinggal merencanakan lagi. Kira-kira nih, kapan rencana untuk Bapak melaksanakan kegiatan tersebut? Kalau saya ingin merencanakan kalau bisa secepatnya Pak. Kemungkinan besar minggu depan sudah bisa mulai saya laksanakan. Iya. Minggu depan Pak ya. Iya. Oke. Nah, jadi dari obrolan kita ini Pak, kira-kira apa yang bisa Bapak tangkap, Bapak ambil? Nah, Jadi yang bisa saya ambil dari percakapan kita ini, yang pertama saya akan bisa mencari solusi, ingin merubah pola gaya belajar dari teman-teman saya dari yang konvensional atau yang biasa-biasa saja, merubah ke berbasis yang ke IT gitu Pak. ya, itu luar biasa Pak ya, luar biasa. Nah, kira-kira Pak, nih sudah bercerita, ya cukup panjang lebar lah Pak ya. Iya. Nah, banyak hal yang Bapak ceritakan. Gimana perasaan Bapak setelah cerita ke saya? Ya perasaan saya setelah saya bercerita ke Bapak, otomatis perasaan saya sangat senang sekali Pak. Jadi bisa berbagi kepada Bapak tentang rencana atau tujuan saya yang ingin saya laksanakan kepada teman-teman saya. Gitu. Oke. Ya barangkali terima kasih Pak Windra ya. Oke Pak. Ya semoga sukses, bisa Bapak realisasikan apa yang menjadi rencana. Amin. Nah, kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik Pak Mukti, Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Windra tadi ya Pak ya? Iya Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Baik Pak, sebelum penutupan nih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Windra. Apa saja yang sudah Bapak lakukan nih Pak pada saat Bapak melakukan coaching dengan Pak Windra terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terkait yang sudah saya lakukan tadi Bu ya. Yang pertama kan di coaching saya sudah mengikuti alur Tirta Bu. Nah, di mana alur Tirta ini mulai dari menanyakan tujuan, kemudian ke identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Nah, sehingga memang alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menentukan solusi-solusi. Baik Pak Mukti, dari coaching yang tadi Bapak lakukan, saya sudah melihat secara jelas bahwa Bapak sudah melakukan alur Tirta seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta prinsip coaching sendiri yang sudah Bapak lakukan sudah baik. Serta si coach ini saya lihat juga sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Windra. Baik Pak, pertanyaan terakhir saya. Dari kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan, apa nih Pak berikutnya Pak yang akan Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dan saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi Bu. Nah, proses kita kan sehingga memang nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Baik ya Pak ya. Lebih profesional, ya gitulah Bu. Baik ya Pak ya, mudah-mudahan Bapak bisa meningkatkan kompetensinya untuk coaching berikutnya ya Pak ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Mukti Ya. atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Windra. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Baik Bu. Tadi saya dengar Ibu katanya ada yang mau disampaikan atau ada yang mau Ibu ceritakan itu. Baik Pak, sebelumnya saya minta maaf ya Pak, sudah mengganggu waktu Bapak. Jadi ada yang ingin saya ceritakan nih Pak terkait permasalahan yang saya hadapi, yaitu ada salah satu murid di kelas saya, berhubung saya juga ada di kelasnya, yang tidak hadir sudah beberapa hari ini Pak. Oh gitu Bu ya. Oke, kalau berarti kalau saya garis bawahi lah ya, permasalahan Ibu ini ya. Adanya anak yang sering tidak datang tanpa keterangan di lokal Ibu ya. Baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang
ingin Ibu harapkan? Yang saya harapkan, yang pertama saya berbagi cerita sama Bapak. Yang kedua, saya ingin permasalahan yang saya hadapi ini Pak menemukan solusi dan jalan keluarnya. Baik. Jadi kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu ingin dapatkan sekarang? Perubahan yang saya ingin dapatkan, anak tersebut datang ke sekolah Pak. Baik. Jadi Ibu pengen anak itu ada perubahannya datang ke sekolah. Iya, Pak. Jadi kira-kira Bu ya, saat ini dari presentasi anak Ibu yang tidak datang itu, kalau kita buat levelnya dari 1 sampai 10, kira-kira di level berapa kira-kira anak yang banyak tidak datang dulu? Sekitar 44 lah Pak. 4. 4 ya Pak ya. Oke, berarti di level 4 Ibu ya. Iya Pak. Jadi kira-kira gimana menurut Ibu? Ibu bisa meningkatkan ke level keberapa kira-kira nih? Bisa ke 7 lah Pak. 7 Ibu ya? Iya Pak. Oh baik. Jadi ke level ke-7 itu sudah baik itu Bu. Iya. Oke. Kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan agar terciptanya perubahan tersebut? Usaha yang lakukan yaitu salah satunya saya mencoba manggil anak tersebut Pak, kemudian memberikan surat panggilan Ya. kepada orang tuanya dan memberitahukan orang tuanya terkait tidak hadirnya anak ini ke sekolah. Oke, berarti Ibu besok akan memanggil Anak anak tersebut. tersebut, memberi surat teguran atau Iya. pemanggilan tuanya. Kira-kira selain dari itu ada nggak strategi lain yang ingin Ibu terapkan lagi? Baik Pak, strategi yang bisa saya lakukan mungkin nanti saya akan coba bekerja sama Pak dengan rekan guru lain, kemudian melibatkan kepala sekolah juga Pak, kemudian juga ada salah satu temannya, saudaranya Pak, lebih tepatnya saudaranya yang mungkin nanti bisa saya bekerja sama lah Pak agar mengajak anak tersebut datang ke sekolah. Baik, jadi dari begitu banyak rencana yang akan Ibu laksanakan kan, kira-kira nih menurut Ibu mana yang lebih efektif menurut Ibu? Dari di antara yang banyak Ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana mana yang menurut Ibu yang lebih efektif lah? Baik Pak, mungkin yang lebih efektif adalah saya akan melibatkan orang tua Pak berupa pemanggilan, surat panggilan teguran Pak. Oh, baik. Itu Pak. Jadi yang efektif menurut Ibu melakukan pemanggilan kepada Iya, orang tua ya. Iya Pak. Jadi kira-kira menurut Ibu nih, dalam melakukan itu Ibu memerlukan bantuan siapa saja lah? Tentu ada Pak, saya memerlukan bantuan seperti rekan guru, kemudian kepala sekolah dan orang tuanya Pak. Seperti Jadi itu. secara tidak langsung Ibu akan melakukan kolaborasi lah Iya ya, betul Pak. dengan antara kepala sekolah dengan rekan sejawat dengan wali murid gitu ya. Iya, Pak. Kira-kira kapan ya Ibu akan realisasikan rencana itu biar bisa terlaksana? Baik Pak, besok pagi akan saya lakukan rencana itu karena takutnya kalau semakin lama anak tersebut makin tidak hadirnya makin juga banyak Pak. Baik Bu. Nah, jadi kira-kira nih Bu ya, dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Baik Pak, dari percakapan yang telah kita bicarakan tadi nih Pak, saya dapat menemukan solusi Pak atau langkah-langkah ke depannya bagaimana saya bisa membantu anak tersebut dalam menyelesaikan permasalahan ini Pak. Alhamdulillah Bu ya. Iya Pak. Baik, Secepatnya Ibu akan melakukan ya. Iya Pak. Dan Ibu juga sudah mendapatkan gambaran cara bagaimana cara merubah anak tersebut bisa hadir terus ya Bu ya. Iya Pak. Oke, saya tunggu ya Bu ya kabar-kabar selanjutnya Iya Pak. setelah Terima melakukan kasih, Pak. kegiatan mentoring tersebut. Mungkin percakapan kita hari ini kita sampaikan sampai di sini Bu ya. Iya Pak. Semoga rencana-rencana yang akan Ibu lakukan berjalan dengan baik. Baik Pak. Baik Bu, sampai di sini Bu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Baik Pak, sama-sama Pak. Ini Bu, saya ingin sedikit bercerita nih Baik, tentang kegiatan saya di sekolah, ya terutama dengan murid lah Bu di kelas. Baik Pak. Apa tuh Pak kira-kira yang ingin Bapak ceritakan dari obrolan kita Pak pada siang hari ini Pak? Nah yang pertama kan terkait proses pembelajaran Bu di kelas. Saya ini kan di
bidang seni budaya. Nah, yang terkhusus saya ini kan ininya di seni rupa nih Bu, pembelajaran saya kan, sebagai profesionalnya di seni rupa. Dan di seni budaya itu kan ada 4 cabang. Dan kalau saya ambil ke 4 cabangnya dalam 1 semester, itu capaian kompetensinya menurut saya agak minim, Bu. Baik Pak. Nah, jadi- Baik Pak, dari obrolan ini Pak, apa sih Pak? Dari permasalahan yang tadi Bapak obrolkan sedikit ya Pak ya, tujuannya apa nih Pak? nah, tujuan saya kan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan saya itu dengan antusias, Bu. Istilahnya bersemangat, terutama apalagi nanti di prakteknya barangkali seni rupa itu kan. Nah, pengen saya seperti itu. Baik Pak, jadi apa nih Pak permasalahan yang Bapak hadapi Pak di sekolah Bapak terkait Bapak, benar ya Pak ya, Bapak sebagai guru seni ya Pak ya? Iya. Hmm. Nah, permasalahannya Bu, ya kadangkala ketika saya masuk, ya anak nggak semangat lah. Nah, kemudian ada yang tidur lah. Nah itu lebih kurang seperti itu. Oh itu ya Pak, jadi ketika Bapak masuk kelas ternyata ada beberapa murid yang tidak semangat ya Pak, dan juga ada yang tidur ya Pak pada Iya. saat jam pelajaran Bapak. Baik Pak, menurut Bapak apa nih Pak penyebab anak tersebut kurang semangat dan ada beberapa murid yang tidur Pak ketika Bapak masuk kelas? Nah kalau menurut saya penyebabnya Bu, barangkali saya harus inilah, mungkin kompetensi yang saya kembangkan di kelas itu tidak terpenuhi lah sesuai daripada kebutuhan belajar anak. Nah, Itu ya Pak ya, menurut Iya. Bapak ya. Kira-kira nih Pak, dari permasalahan kemudian penyebab anak tersebut tidak semangat, apa nih Pak solusi yang bisa Bapak berikan terhadap permasalahan yang Bapak hadapi? nah kalau solusi untuk saya sendiri kan Bu, rencana saya kan saya sedang belajar juga di guru penggerak nih Bu. Baik Pak. Nah, jadi di situ saya di awal tahun ajaran baru ini kan, saya mau ingin saya memang mau mengembangkan ini dulu Bu, melakukan asesmen lah Bu, asesmen Pak. diagnostik awal. Nah, terlepas dari itu nanti barangkali kan terlihat itu kebutuhan belajar anak. Nah, saya pun juga akan mengembangkan diri untuk mengikuti pelatihan mandiri lah Bu. Ya terkait cabang-cabang seni tadi yang memang nantinya kan saya rasa bisa membantu anak-anak di kelas dalam belajar. Baik Pak, jadi solusi yang diberikan sama Bapak, salah satunya Bapak akan memberikan asesmen diagnostik ya Pak, Iya. untuk mengetahui kebutuhan belajar anak, kemudian Bapak juga nantinya mengikuti pelatihan-pelatihan ya Pak ya, Iya, itu ya Bu, Pak ya. iya. Baik Pak, dari solusi yang Bapak berikan tadi, kira-kira nih Pak, siapa saja Pak yang terlibat, yang Bapak libatkan dalam hal ini Pak? Nah, kalau yang saya libatkan untuk tahap awal rencana saya Bu, saya akan menggali informasi ilmu pengetahuan mulai dari PMM, nah kemudian kawan-kawan dari guru penggerak Bu. Nah karena di sana kawan-kawan yang guru penggerak kan sudah banyak pengetahuannya, dan juga saya di sekolah itu juga ada guru senior yang memang menurut saya kompeten lah Bu. Nah, Baik ya Pak, jadi Bapak nanti akan melibatkan rekan sejawat, kemudian guru senior ya Pak ya, yang Iya. berkompeten dalam bidangnya. Baik Pak, kapan nih Pak kira-kira realisasinya dari permasalahan yang Bapak hadapi ini Pak? rencana saya minggu ketiga tahun ajaran baru 2024-2025 ini Bu, karena itu momen yang tepat lah menurut saya kan. Baik Pak, jadi minggu ketiga, minggu keempat ini ya Pak yang akan Iya. Bapak laksanakan Pak. Baik Pak, dari obrolan singkat kita nih Pak terkait permasalahan yang tadi sudah Bapak obrolkan ke saya, kira-kira rencana yang akan Bapak laksanakan ini persentase keberhasilannya kalau dari 10 sampai 100 itu berapa persentase Pak? Tingkat keberhasilannya? 10 sampai 100 ya Bu. Iya.
70. 70. Baik ya Pak ya. Mudah-mudahan dari presentasi nilai yang Bapak harapkan tadi bisa berjalan dengan baik ya Pak ya. Amin. Baik, dari obrolan kita nih Pak, apa sih Pak yang udah Bapak dapatkan? Ya, yang saya dapatkan yang pertama kan saya bisa menggali potensi yang ada di dalam diri saya, Bu, untuk membantu anak-anak dalam proses pembelajaran. Ya, biar tidak jenuh lah, Bu. Nah, itu yang saya dapatkan, Bu. Baik ya Pak ya, jadi dari obrolan kita itu ya Pak, Bapak sudah menemukan ya Pak ya, langkah-langkah ke depannya Bapak harus seperti apa ya Pak ya. Bagaimana nih Pak perasaan Bapak, apa nih yang Bapak rasakan dari obrolan kita nih Pak pada siang hari ini Pak? Nah, kalau perasaan saya, Bu, setelah ngobrol sama Ibu, ya saya, ya tanpa saya sadari memang tergugah juga hati saya, senang lah intinya, Bu. Senang, setidaknya saya sudah cerita, saya sudah menemukan solusinya, perencanaan apa yang mesti saya buat. Pokoknya senang lah, bahagia, Bu. Nah, itu. Baik Pak, jadi perasaan Bapak setelah kita ngobrol ini senang ya Pak ya, kemudian Bapak sudah menemukan langkah-langkah serta solusinya dalam mengatasi permasalahan Bapak. Itu ya Pak ya? Iya, Bu. Baik Pak, karena saya juga nanti mau masuk kelas, saya ingin untuk pertemuan berikutnya ngobrol lebih jauh lagi nih Pak. Boleh, Bu, ingin ya. lihat perkembangan sejauh mana nih Pak permasalahan yang Bapak hadapi, keberhasilannya, saya ingin lihat nih Pak. Iya, berarti suatu saat boleh juga lah kita ngobrol ya, Bu, kalau saya ada permasalahan ya, Bu. Ya. Boleh Pak, boleh Pak. Baik Pak, Ya, terima Bu. kasih ya Pak Terima ya. kasih, Bu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.